Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase D, peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mendeskripsikan proses manusia bernapas dan proses pertukaran gas melalui video pembelajaran secara tepat. Dan IKTP menjelaskan pengertian sistem pernapasan dan organ-organ pernapasan dan menjelaskan proses pertukaran gas. Pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas antar tubuh dengan lingkungan. Sistem ini memungkinkan kita untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa dari proses metabolisme. Organ-organ utama yang terlibat dalam sistem pernapasan meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Melalui kerjasama organ-organ tersebut, sistem pernapasan memastikan bahwa oksigen dapat masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dapat dikeluarkan dari tubuh dengan efisien. Mari kita mulai dengan membahas hidung. Organ yang sering kita anggap remeh, tetapi memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Hidung bukan hanya sekedar alat untuk mencium aroma makanan yang menggugah selera atau parfum yang menyegarkan, tetapi juga berfungsi sebagai gerbang utama dalam proses pernapasan. Ketika kita menarik napas, udara segar masuk melalui lubang hidung. Dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan lapisan lendir yang berfungsi sebagai filter alami. Tugas utama dari sistem penyaringan ini adalah untuk menangkap debu, kuman, dan partikel asing lainnya yang dapat membahayakan kesehatan kita. Dengan cara ini, hidung membantu menjaga agar udara yang kita hirup bersih dan aman. Selain itu, hidung juga berperan dalam menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai tenggorokan dan paru-paru. Proses ini sangat penting karena udara yang terlalu dingin atau terlalu kering dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan paru-paru. Setelah melewati hidung, udara yang kita hirup kemudian turun ke faring, sebuah area yang berfungsi sebagai persimpangan antara jalur udara dan makanan. Faring adalah bagian penting dari sistem pernapasan dan pencernaan kita. Namun jangan khawatir, tubuh kita memiliki mekanisme yang sangat canggih untuk mengatur aliran udara dan makanan. Saat kita bernapas, sebuah struktur kecil yang disebut epiglotis yang berfungsi dengan baik, yang secara otomatis menutup jalan menuju kerongkongan atau esofagus ketika kita bernapas. Dengan cara ini, epiglotis memastikan bahwa udara yang dapat melanjutkan perjalanannya ke laring tanpa terhalang oleh makanan atau cairan. Ini adalah contoh luar biasa dari bagaimana tubuh kita bekerja secara harmonis untuk menjaga kesehatan dan fungsi vital. Setelah melewati faring, udara kemudian masuk ke laring yang sering kita sebut sebagai kotak suara. Laring memiliki peran yang sangat penting dalam produksi suara. Di dalam laring terdapat pita suara, dua lipatan jaringan yang dapat bergetar ketika udara melewatinya. Ketika kita berbicara, bernyanyi, atau bahkan tertawa, udara yang keluar dari paru-paru melewati laring dan menyebabkan pita suara bergetar. Setelah udara melewati laring, ia kemudian menuju ke trakea yang berfungsi sebagai pipa utama penghubung antara laring dan paru-paru. Bentuk trakea mirip seperti selang panjang yang sangat fleksibel namun tetap kuat. Trakea ini dilapisi oleh serangkaian cincin tulang rawan yang membentuk struktur seperti huruf C. Cincin-cincin tulang rawan ini sangat penting karena menjaga trakea tetap terbuka dan tidak mudah tertekan atau kempis.
bahkan ketika kamu sedang menunduk, berbaring, atau bergerak aktif. Di dalam trakea juga terdapat lapisan lendir dan rambut-rambut halus yang disebut dengan silia. Silia bergerak secara ritmis untuk menyapu partikel debu, kotoran, dan mikroorganisme yang mungkin masih terbawa udara masuk, mengarahkannya ke atas agar bisa dikeluarkan dari sistem pernapasan. Dengan cara ini, trakea tidak hanya menjadi jalur pengantar udara, tetapi juga berperan dalam menjaga kebersihan saluran pernapasan. Setelah udara melewati trakea, ia kemudian dialirkan ke dua cabang utama yang disebut bronkus. Satu menuju paru-paru kanan dan satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Bronkus ini berfungsi sebagai jalur utama yang membawa udara masuk ke dalam paru-paru. Struktur bronkus ini cukup besar dan dilapisi oleh lapisan lendir serta dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang membantu menyaring kotoran dan partikel asing yang mungkin masih tersisa. Setelah udara melewati bronkus, ia terus mengalir ke cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran-saluran yang bercabang sangat banyak, menyerupai akar pohon yang menjalar ke segala arah atau jaringan jalan di kota besar yang menghubungkan berbagai wilayah. Percabangan ini sangat penting agar udara bisa tersebar merata ke seluruh bagian paru-paru. Selain itu, bronkiolus juga dilapisi oleh sel-sel yang mampu mengatur aliran udara dengan melebar atau menyempitkan saluran ketika diperlukan, sehingga proses pernapasan bisa berjalan efisien sesuai kebutuhan tubuh. Setelah udara mengalir melalui bronkiolus, ia akhirnya mencapai struktur kecil yang sangat penting yang disebut dengan alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang berbentuk seperti anggur, dan setiap paru-paru kita memiliki jutaan alveoli yang tersebar di seluruh jaringan paru-paru. Struktur ini sangat vital dalam proses pernapasan karena disinilah proses pertukaran gas yang krusial terjadi. Dinding alveolus yang sangat tipis dan dikelilingi oleh jaringan kapiler darah yang kaya akan hemoglobin. Ketika udara yang kaya oksigen masuk ke dalam alveolus, oksigen tersebut didifusikan melalui dinding tipis alveolus ke dalam kapiler darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari metabolisme sel berpindah dari darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh saat kita menghembuskan napas. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih.